Oke, selamat siang semuanya. Jadi kembali saya mau perkenalkan diri saya. Jadi perkenalkan, nama saya Ronald Vanditegi dengan NIM 2105 11030058. Nah, jadi singkat cerita bahwa ini juga merupakan hal baru maupun pengenalan baru mengenai materi ini bagi saya, yaitu mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini sangat unik, di mana belajar hal-hal yang bisa dikatakan mengenai organisme terkecil, namun sangat bermanfaat bagi aspek kehidupan, entah dalam medis, dalam pertanian, maupun obat-obatan, dan lain-lain sebagainya. Oke, berbicara mengenai mikrobiologi sendiri, bahwa mikroba atau mikrobiologi di mana merupakan dua gabungan konsep antara mikro dan biologi. Nah, bercerita dua konsep ini merupakan sebuah keseimbangan yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Nah, mikro sendiri bercerita mengenai organisme terkecil yang dimana tak terlihat oleh kasat mata atau telanjang dan hanya menggunakan mikroskop. Namun di sini sangat berperan penting dalam faktor biologi. Nah, sedangkan biologi bercerita mengenai lingkungan hidup atau bisa disingkat rumah ya. Nah, jadi dimana ketika digabungkan bahwa mikrobiologi atau mikro dan biologi, dimana merupakan sebuah cabang dari ilmu biologi, dimana mempelajari mikroorganisme tersebut, di mana kita tahu bersama bahwa mikroorganisme terdiri dari bakteri, virus, plankton, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai peran terhadap primer productivity, bahwa produktivitas primer dalam ekologi tingkat di mana energi diubah menjadi zat organik, di mana oleh produsen fotosintesis atau bisa disebut fotoautotrof, yang dimana memperoleh energi matahari dari dan produsen kemosintetik atau disebut dengan kemomototrof, yang memperoleh energi kimia melalui oksidasi sendiri. Jadi mengenai peran mikrobiologi sendiri, bahwa sangat berperan penting dalam proses fotosintesis, di mana karena mikrobiologi sendiri merupakan penyaring atau mampu infiltrasi cahaya matahari dan mempercepat proses terjadinya fotosintesis sendiri. Nah, yang kedua, bahwa sedangkan berbicara mengenai peran terhadap biokimia sendiri, di mana proses kimia sangat erat kaitannya terhadap metabolisme atau metabolisme sel, di mana selama reaksi kimia yang dilakukan oleh sel menghasilkan energi maupun menggunakan energi itu untuk sintesis, untuk kegiatan selulernya sendiri, atau biasa disebut dengan pergerakan. Nah, di sini bahwa bakteri tidak dapat dideterminasi berdasarkan sifat-sifat morfologinya saja. Dan yang terakhir, di mana peran terhadap dekomposisi. Nah, di sini mengenai penjelasan saya, di mana dekomposisi adalah di mana suatu proses mikrobiologi seperti jamur dan bakteri memecah organisme mati. Wow. Nah, menjadi senyawa yang sangat sederhana, dan kemudian hasilnya diserap misalnya pada tanaman untuk mampu untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Ada yang lebih menarik lagi, bahwa salah satu manfaat mikrobiologi adalah menemukan penyebab suatu penyakit, di mana kemudian tentu dia berfungsi untuk membuat obat. Sebab di mikrobiologi sendiri akan dipelajari bagaimana
bakteri itu hidup dan bagaimana membunuhnya. Nah, dan selain itu membantu pembusukan makanan dan sebagainya. Nah, sedangkan kandungannya sendiri, di sini saya menemukan bahwa ada beberapa, tapi saya di sini hanya mengambilkan 3 saja, yaitu bisa digunakan untuk senjata biologis di mana mampu memusnahkan manusia. Dan kedua, memunculkan organisme steril jahat di mana dengan adanya rekayasa genetika. Dan yang terakhir adalah di mana sebuah organisme baru dari rekayasa manusia dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya dan terima kasih.